Teman-teman, jadi kita nih rekaman hari ini jam 8 lewat 19. Ini gue tunjukin jam gue. Kita janji tuh jam 8. Adrian bilang, Bud, gue mandi dulu ya, 15 menit mandinya. Terus gue mikir kan, gue sih laki-laki ya, gue mandi tuh kayak paling lama 5 menit gitu. Paling biasa tuh 2-3 menit selesai gitu. Nah, berarti kemungkinan Adrian ini di samping mandi, dia melakukan hal-hal lain yang tidak senonoh. Gue nggak tahu apa gitu maksud gue. Gitu kan ya, maksud gue, jangan-jangan lu melakukan hal-hal yang dilakukan remaja pada umumnya gitu. Kita tahu kan, remaja identik sama main sabun, atau melakukan tindakan-tindakan masturbasi gitu. Maksud gue, apakah lu udah married masih begitu gitu pertanyaan gue? Bud, kenapa gue lama 15 menit? Karena gue nyari sabun dulu, sabun gue habis. Habis gue pakai tadi pagi. Sabunnya untuk mandi atau untuk hal lainnya? buat mandi, bersihin badan, sama pelicin. Oke, nah gini ya. Ini kalau ngomong topik ini adalah topik yang sangat dibilang tabu, iya tabu. Dibilang enggak juga udah nggak terlalu sekarang gitu, udah lebih terang-terangan. Tapi maksudnya topik ini adalah topik seperti kita tahu ya, semua topik berbau seks itu adalah hal yang tabu. Terutama kalau dianggap itu sebuah penyimpangan. Contoh, misalnya ya, berhubungan seks suami istri mungkin biasa aja gitu. Tapi ketika lo melakukan masturbasi solo seks tanda kutip gitu, lo dianggap lo menyimpang, lo punya pikiran negatif, lo tuh pikirannya kotor gitu. Pertanyaan gua sebelum kita masuk ke esensinya, apakah lo itu punya pikiran kotor? Bukan masturbasi ya? Apakah lo itu punya pikiran kotor sehingga lo di kamar mandi lama gitu, pertanyaan gua. But. Tapi sebelum gue jawab pertanyaan itu, gue punya pertanyaan sendiri juga gitu loh. Yang dicap seperti itu masturbasinya apa elunya gitu loh? Enggak. Kalau masturbasi, gue nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin kalian yang denger ini bisa komen juga kalau tertarik. Masturbasi itu kan hal yang tanda kutip sepertinya lumrah dilakukan sama anak-anak yang baru puber gitu. Iya kan? Kayak itu tuh jamak ya. Gue nggak tahu apakah itu dorongan seksual yang normal kah? Atau itu sebuah penyimpangan ya? Gue pengen tanya, sebelum kita masuk ke mitos soal dengkul kopong karena masturbasi, gue pengen tahu, apakah masturbasi itu secara medis dianggap sebagai kenormalan atau tidak? Pertanyaan gue. Oke. Tapi sebelum kita mulai, di sini itu kita akan membahas terhadap medisnya aja gitu. Jadi ini gue nggak akan membahas dari segi agama atau moralitas ya. Karena itu kembali kepada kepribadi dan keyakinan yang dianut masing-masing. Jadi sini strict hanya untuk medisnya aja nih. Nah, menjawab pertanyaan si Budi nih, kalau misal masturbasi, kalau kita lihat dari tindakan manusia normal gitu ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. I see. Aja gitu seseorang untuk melakukan masturbasi. Kenapa? Bener kata lu, Bud, dorongan paling tinggi itu yang pertama. Nah, biasanya itu terjadi pada usia puber. Dimana kan hormon pertumbuhan lebih banyak nih, ya kan? Makanya dorongan seks, gairah seks juga menjadi tinggi-tingginya, dan masturbasi menjadi salah satu cara pelampiasannya gitu. Makanya kalau lu tanya normal. Oke, Ian, sebentar gue tanya. Kan banyak orang tanya, kita kan ngomong soal agama ya, banyak orang tanya gini, tapi kan dengan masturbasi kan lu mungkin sambil lihat video porno gitu, atau mungkin sambil berfantasi. Ada yang bilang bahwa video porno tuh merusak psikologis gitu. Maksud gue, sejauh mana gitu batasan normalnya dan tidak normalnya. Kita ngomong medis, betul, kita ngomong soal agama, pengen tahu menurut medis tuh gimana? Kalau misalnya menurut lu video porno merusak, lebih baik kita interview langsung sama korbannya gitu. Jadi Bud, gimana masa depan lu setelah yang lu lakukan di zaman SMA itu? Menurutku masa depan gue sih baik-baik saja ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi sebenarnya sih ke prinsip gue ya. Kalau misalnya lu tahu lah prinsip gue, apapun yang berlebihan tuh nggak baik. Nah, kita bilang video porno itu bagus, ya. Tapi memang ada kalanya kita mesti bisa membagi-bagi waktu antara, jadi gini Bro, jangan sampai seseorang itu benar-benar dikuasai oleh gairah seksualnya aja. Gitu. Lu kan masih puber nih ya, gairah seks yang tinggi itu adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang lagi terjadi dalam tubuh lu. Oh, sih, iya. Kalau misalnya pada perempuan mungkin dia mulai mengalami siklus menstruasi, mulai ada pertumbuhan seks sekunder, buah dada, bokong,
Nah, mulai tumbuh. Nah, kalau yang buat laki-laki ya itu tumbuh jakun, tumbuh penis. Pertumbuhan seks sekundernya ada. Pertumbuhan untuk mental juga kan beda gitu. Lu udah bukan anak-anak lagi, tapi lu belum dewasa kan gitu kan. Makanya kenapa gue bilang kalau misalnya gairah seksual tinggi itu hanya menjadi salah satu dari sekian masalah yang terjadi pada remaja. Nah, tapi jangan sampai lu dikuasai oleh gairah seksnya aja gitu. Jadi contohnya nih Bud ya, apapun yang lu lakukan, lu kepikiran ke arah sana. Ini gue nggak ngebahas tentang video porno ya. Ini gue masih ngebahas tentang orang yang normal tanpa melakukan apa-apa nih. Tapi mungkin dia nggak bisa kontrol gairah seksualnya. Jadi apapun dilakukan mikirnya ke arah kesenangan lu. Terus udah gitu mungkin dia melampiaskan dengan masturbasi. Masturbasi berapa kali pun dalam satu hari, saya nggak pernah puas gitu. Terus dia berusaha mencari sesuatu yang lebih menantang lagi yang untuk bisa memuaskannya. Jadi dia mulai mungkin masuk ke dalam hubungan pacaran, tapi pacaran yang tidak sehat. Mulai mencari media-media lain, video porno, gambar-gambar dan yang lainnya. Nah, itu semua adalah tanda bahwa orang ini mungkin memerlukan bantuan untuk mengontrol gairah seksualnya. I see. Jadi bisa jadi bukan karena video porno menyebabkan kerusakan, tapi memang mungkin ada sesuatu gitu dan bikin dia kecanduan video porno itu juga bisa. Nah, oke. Yan, kalau gitu boleh share nggak? Lu nonton video porno gimana cara bagi waktunya? Kalau pengalaman tadi, maksud gua ngebagi waktunya lu gimana? Nontonnya kapan? Itu kapan? Boleh cerita nggak? Sama gimana cara ngumpetin video porno itu gimana? Ya, Kak. Suara gue disamakin nggak nih? Nggak, soalnya kan maksudku gini, iya memang gairah seksual di usia-usia remaja tuh kan signifikan ya, maksudnya kayak entah kenapa sekalipun misalnya lu nggak pernah nonton bokep tiba-tiba punya gairah seksual yang besar aja tiba-tiba muncul dengan dirinya kan, makanya bisa menjadi basah dan yang lain-lain gitu. Itu naluri kan? Iya. Walaupun misal lu nggak pernah lihat, nggak pernah nonton, nggak pernah apa, tapi lu ada keinginan untuk mengarah ke sana kan, itu udah nalurinya gitu. I see. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini sebetulnya. Kalau misalnya oke, sebelumnya tanya dulu deh. Lu sehari berapa kali masturbasi atau seminggu deh? Tiap hari masturbasi ya? Maksudnya boleh cerita nggak? Frekuensi sebelum waktu masih remaja SMA sama sekarang udah menikah, lu frekuensi masih sama nggak masturbasinya? Bedanya kalau yang satu bebas, yang setelah menikah ngumpet-ngumpet. Kalau itu Oke. Yan, gini. Maksud gua, apakah setelah orang melakukan masturbasi, semakin sering dia melakukan masturbasi, dia akan kopong dengkulnya? Itu tuh mitos yang berkembang di masyarakat. Kayaknya dengkul lu, orang suka gini nih, lagi jalan gitu diketok dengkulnya, kopong lu, suka masturbasi lu ya? Maksud gua, apakah itu benar terjadi gitu? Iya, oke. Nah, jadi gini Bud, kalau misalnya kita mau ngebahas tentang itu ya kita bahas dulu dengkul kopong apa sih sebenarnya. Oke. Ya kan, dengkul itu kan kalau mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah lihat pelajaran biologi, kan kita ada tuh ya model tengkorak. Ya. Nah, dengkul itu kan isinya tulang. Ya. Iya kan? Kalau bahasa medisnya gitu patella, tulang patella, tulang dengkul. Nah, tulang itu sendiri komposisinya adalah kalsium. Ya lo tahu ya Bud ya. Nah, gimana caranya hubungannya antara lu masturbasi dengan kalsium yang ada di tulang lu jadi berkurang, bikin itu jadi kopong. Nah, gue juga nggak tahu tuh, nggak nyambung sih kalau dari itu. Nah itu jawabannya, sebenarnya nggak nyambung gitu. Cuman setelah seorang pria atau wanita itu ejakulasi ya, orgasme atau klimaks, itu kan sebenarnya itu menggunakan tenaga cukup banyak ya Bu. Jadi yang akan dirasakan tubuh itu adalah capek, lelah gitu. Nah, mungkin rasa kakinya juga agak-agak lemes ya. Oke, ya. Ya, karena capeknya itu. Nah, dari situlah asal mula jangan keseringan masturbasi, bikin dengkul kopong. Karena masalah lemes pada kakinya itu. I see. Itu terjadi pada otot. Yang artinya kalau misalnya selesai lu istirahat, ya sudah akan kembali lagi seperti semula, seperti itu habis olahraga berat. Gitu. I see. Dan maksudnya makanya kan kadang-kadang jadi kontradiktif ya. Lu jangan sering masturbasi dengkul lu kopong. Kalau bercinta kok nggak ada hubungan dengkul lu kopong gitu. Iya kan?
Itu kan kayak jadi jokes, kayak jadi meme gitu loh. Kenapa jadi begini ya? Maksudnya gitu loh. Ya mungkin kalau cinta kan ada pasangannya, jadi saling berbagi kalsium mungkin. Rian, tapi gini, maksud gua apakah ini langsung to the point ya? Apakah tidak ada efek buruk sama sekali ketika orang masturbasi secara fisik? Pertanyaannya. Apakah nggak ada efek buruk sama sekali atau nggak ada apa-apa gitu? Maksud gua ya akan berjalan dengan normal gitu. Atau ada nggak sih efek buruknya pada tubuh ya, pada fisik? Kalau bisa dilakukan dalam frekuensi yang normal, sebenarnya efek buruk ke tubuh itu nggak ada. Karena kan ibaratnya sebenarnya sama aja dengan lu melakukan hubungan seksual. Cuma ini kan bukan dengan pasangan, tapi mungkin dengan tangan. Gitu. Yeah. Nah, jadi efek yang ada itu sebenarnya nggak ada. Cuma kalau misalnya kita lakukan secara berlebihan, nah kuncinya intinya sama juga dengan hubungan seksual yang dilakukan secara berlebihan. Pertama, lu waktunya orang dalam satu hari itu kan terbatas ya gitu. Lu mesti melakukan aktivitas, lu bekerja, lu mungkin sekolah, lu kuliah, kerjain tugas, kerjain pekerjaan rumah lu dan lain-lain sebagainya. Kebayang nggak kalau misalnya dalam satu hari itu lu menghabiskan waktu untuk masturbasi atau onani berlebihan gitu, bisa sampai 2 atau 3 kali. Itu kan udah mulai mengganggu kehidupan pribadi lu. Nah itu yang nggak sehat. I see. Itu satu. Terus yang kedua, efek setelah masturbasinya kan yang tadi gue sebutin, capek, lelah, gitu. Nah kalau misalnya lo lakukan 1 kali dalam sehari terus habis itu misalnya ya ada orang melakukan misalnya sebelum tidur gitu. Nah, dia masturbasi terus dia tidurnya enak sampai pagi, ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya lo ngelakuinnya 3 atau 4 kali atau bahkan 5 kali dalam 1 hari misalnya pada orang yang sudah ada masalah, nah itu kebayang dong gimana caranya dia bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan porsi waktu yang harus dia ambil untuk melakukan masturbasi, lalu setelah itu untuk istirahatnya juga gitu. Dia nggak akan fungsional. Nah itu berarti harus hati-hati, berarti dia membutuhkan bantuan. Yan, sebetulnya secara tidak langsung lu kan bilang lu onani sehari sekali sebelum tidur gitu kan? Maksudnya kalau kita tarik kesimpulan sebenarnya dari omongan lu tadi, itu jelas banget kesimpulannya. Melakukan onani itu idealnya sehari sekali dan sebelum tidur gitu kan maksudnya kan? Buat gue berbagi edukasi, bukan berbagi jadwal gue. Oh. Nah, sorry bentar. Aduh, Omikron ya. Bentar. Nah, bentar, 1, 3, 2, 1. Nah Yan, kalau gitu sebetulnya ini pertanyaan yang lebih mendalam. Ini non agama ya. Gue pengen tanya, apakah tenaga medis, apakah dari segi medis menganjurkan orang untuk bermasturbasi secara teratur? Pertanyaan gue itu. Apakah mereka menyarankan orang untuk melakukan itu? Kalau secara gini Bud ya, secara benefit dan juga kerugiannya kan setiap tindakan pasti ada. Jadi contohnya misalnya ada penelitian membuktikan bahwa setelah masturbasi, setelah ejakulasi, jadi bisa dilakukan dengan hubungan seksual atau melalui masturbasi, ya. Nah itu kan keluar hormon endorfin pada tubuh, bikin tubuh itu jadi lebih senang, relax, happy, lebih relax, lebih nyaman gitu. Terus misalnya juga ada yang membuktikan juga bahwa tidurnya juga jadi lebih nyenyak. Cuman ada nggak nih kerugiannya kalau tidak melakukan masturbasi? Ya misalnya contohnya pada orang yang ternyata kalau misalnya dia nggak masturbasi jadinya kebawahnya kepikiran mengenai seks dulu, jadi sesuatu yang dia tahan dan harus dia luapkan dengan itu. Ya mungkin kalau dari gue sih intinya tenaga medis itu akan menganjurkan apa yang terbaik bagi individu itu. I see. Jadi nggak ada yang absolut nih. Misalnya contohnya gue bilang, Bud, lu mesti masturbasi ya sehari sekali biar sehat. Itu enggak. I see. Karena bisa aja bertentangan sama agama kan. Dia merasa bersalah dan nggak enak, bisa gitu juga kan. Nah, psikisnya juga kadang-kadang bisa seperti itu, Bud. Jadi kalau misalnya buat orang itu kan kembali lagi, gue bilang kan ini kembali kepada individu masing-masing, keyakinannya masing-masing gitu. Cuman masalah itu kita nggak bahas tentang agama, tapi kita benar-benar bahas tentang medisnya aja. Nah kalau misalnya dari segi medis sebenarnya tidak ada yang merugikan, tidak ada juga yang sangat menguntungkan banget sehingga kita anjurkan harus. I see. Gitu. Secara medis lu nggak salah kalau misalnya lu melakukan masturbasi dengan frekuensi dan durasi ya, dengan frekuensi yang sesuai lah dengan yang normal gitu. Dengan yang lu lakukan tadi kan, sehari sekali sebelum tidur itu kan tadi kan. Kan udah cerita, maksudnya gini kan. Kalau dokter cerita pasti percayalah.
dokter ngelakuin masa kita berbeda kan? Enggak lah. Jadi kita bisa belajar yang sama. Iya dong. Buat untuk episode ini bisa nggak muka gue di blur, suara gue diganti? Yan, mari kita masuk mitos kedua. Ada orang yang bilang gini, ketika lu rutin melakukan masturbasi, lu terhindar dari kanker prostat. Itu sering denger tuh Yan, gue sering denger banget pendapat itu. Apakah itu benar atau enggak? Kalau itu benar jadi sebuah pembenaran orang untuk masturbasi dong sebetulnya gitu. Benar nggak sih mitos itu? Oke Bud, sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang itu, jadi kita fokusnya ada di ejakulasinya. Gitu. Klimaks ejakulasi adalah momen saat seseorang tuh klimaks dia keluarin cairan maninya. Iya. Ya. Nah, jadi kita bicara tentang ejakulasinya nih, bukan tindakan masturbasinya. Jadi bisa aja lu berhubungan seks dengan istri misalnya, contohnya. Nah, itu penelitian itu masih pro dan kontra, Bud. I see. Jadi belum ada ibaratnya kata sepakat nih. Ada yang bilang kalau misalnya pada orang yang jarang melakukan hubungan seksual, which is berarti jarang ejakulasi, itu insiden kanker prostat katanya meningkat. Tapi ada juga penelitian yang membuktikan sebaliknya. Nah, kita belum punya bukti konklusif nih yang bisa membenarkan mana nih pihaknya mana yang benar. I see. Oke. Jadi jawaban pertanyaan lu kayak mesti dipending dulu nih. Mudah-mudahan sih kita akan bisa menemukan data yang lebih akurat lagi ya dalam bukti. Yang pasti kan masturbasi itu menyenangkan gitu kan, dari segi medis menyenangkan dan tidak memperburuk keadaan gitu kan, intinya selama dalam batas normal. Teman-teman, kita mau bilang gini, dalam hidup tuh kita tidak hanya hidup dari satu aspek hidup, kita punya banyak aspek. Diri kita, pertemanan, sosial, kehidupan rohani, kehidupan medis dan teman-teman gitu. Jadi diri kita tuh bersinggungan dengan banyak hal yang lainnya. Makanya kalau kita ngomong soal sisi medis, mungkin ada yang berbeda dan bertentangan gitu. Mungkin ada yang merasa kayaknya agama gue nggak boleh deh gitu. Nah, tapi karena kita tujuan mengedukasi, makanya kita akan bilang apa sih sebetulnya yang terjadi dari segi medisnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa berbeda, nggak apa-apa juga. Atau mungkin merasa setuju, suka masturbasi juga, nggak apa-apa juga. Tapi jangan jadikan sebuah saran buat teman-teman yang lain bahwa, woi, denger nih, masturbasi ini boleh. Atau dengan diri, lebih fatal. Pacar gua, mari kita masturbasi bersama. Nah, itu yang nggak boleh terjadinya. Gitu. Buat, jangan lu lagi habis ini. Ayo kita. Yan, ini pertanyaan gue yang ketiga sebetulnya, yang juga gue tahu banyak pertanyaan tapi mereka tabu untuk tanya. Benar nggak sih frekuensi pria masturbasi lebih banyak daripada wanita? Karena asumsinya pria tuh lebih banyak butuh gitu. Kalau ngomong perempuan tuh ngomongin ini kayaknya jarang gitu ya. Mungkin ada tapi sebagian kecil, pria lebih sering. Itu benar nggak sih sebetulnya? Mungkin kalau di Indonesia bisa jadi iya ya Bud ya, karena memang kalau misalnya untuk masalah seksual itu memang masih didominasi oleh kaum pria kalau di Indonesia jadi bagian timur kan. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan lo itu sebenarnya nggak relevan gitu, tergantung dari individunya lagi kan. Misalnya contohnya gini ya, bisa aja kita ketemu perempuan yang mungkin memang hasratnya tinggi, ya, jadi sering melakukan masturbasi. Dan bisa juga kita temukan seorang pria yang memang nggak punya hasrat seksual yang tinggi gitu. Jadi dia nggak pernah atau bahkan nggak mau melakukan itu juga bisa. Gitu. Jadi tolak ukurnya itu kembali kepada individu masing-masing. Cuma memang yang mesti gue tekankan, biasanya hasrat seksual itu memang sejajar, setara dengan masturbasinya. Kalau lu punya hasrat yang tinggi, ya pasti masturbasinya juga itu frekuensinya. Oke, kebayang banget nih. Jadi ini tuh tidak berlaku tergantung orangnya juga. Cuman mungkin bedanya wanita ngomongin ini tuh agak-agak nggak enak gitu. Kalau pria kan ngomongin ini frontal gitu kan. Jadi kayaknya di laki-laki tuh jamak banget, di perempuan tuh apaan sih gitu kan ya, lebih ke situ kan ya. Gitu. Walaupun mungkin paradigma masyarakat sekarang udah agak berubah ya, makin bergeser ke arah barat ya. Jadi maksudnya perempuan itu mulai diikut sertakan sebagai partner di dalam hubungan seksual. Kalau zaman dulu sifatnya perempuan itu adalah pasif, ya kan, melayani suaminya. Udah suaminya mau, istrinya harus mau. Gitu. Kalau kalau istrinya mungkin ya, istrinya mau, dia kadang-kadang suka malu, diem aja gitu kan. Nah, paradigma ini mulai bergeser nih di masyarakat, dan menurut itu satu hal yang positif ya.
Tapi jangan disamakan dengan wah ini cenderungnya ke arah seks bebas ya, enggak juga. Iya. Tetap akan ada norma-norma yang membatasi gitu. Cuman bagaimana pandangan masyarakat itu yang kita lihat. Nah, Yan, menurut gue ini berlaku di kehidupan nyata. Misalnya contoh gini, istri lu nafsu seksnya besar, tapi lu tidak bisa memuaskan. Berarti kan dia masturbasi lebih banyak. Kan itu bisa juga sebetulnya, iya kan? Jadi istri-istri pasangan lu yang pengen banget tapi ternyata suaminya nggak punya kapabilitas dan kapasitas dan mungkin kuantitas dan kualitas juga, akhirnya terpaksa lah masturbasi dan puas juga. Gitu nggak apa-apa juga sebenarnya kan? Gue bisa pakai contoh yang lain nggak ya? Gue gitu. Kayak gue gini loh, suaminya nggak punya kuantitas yang cukup, itu maksudnya suaminya kurang banyak. Ya mungkin kualitas ya. Jadi buat para istri yang terpaksa bermasturbasi mungkin memang karena kapabilitasnya kurang. Boleh konsultasi ya ke dokter-dokter. Kadang-kadang gini. Ini kita akan bahas di next sesi kayaknya. Kadang-kadang ketakutan pria tuh kan dia ejakulasi dini jadi merasa tidak perkasa gitu. Akhirnya dia jadi ngedrop terus. Maksudnya gue punya temen cowok pernah cerita sama gue ya. Pernah cerita bahwa Bud, lu kalau lagi abis begitu gimana gitu? Wah, gimana apa aja gue tanya gitu kan. Dia cerita, lu abis begitu keluar nggak? Iya dong. Iya dong. Gue kok kayaknya enggak, terus kempes ya. Dia bilang gitu. Gue jadi bingung, emang ada yang begitu ya gitu. Jadi kata gue bilang pertanyaannya aneh ya. Gue jadi agak krik. Tapi dia tanya gue gitu. Gue sempat ngobrol, gue tanya. Jadi setiap kali dia berhubungan seks gitu ya, dia suka cerita bahwa iya, gue tertekan nih, dibilang setiap abis itu ditanya, ayo dong olahraga dong, aku pengen punya anak nih, olahraga dong gitu. Dianggapnya dia tidak subur gitu. Sekalipun akhirnya dia hamil juga gitu, nggak jauh sama gue, istri gue. Tapi maksud gue pressure itu gede juga loh, maksudnya dia cinta sama gue gitu. Iya. Dan pressure itu kadang-kadang mempengaruhi psikis seseorang kan. Jadi iya. Itu putar balik jadi lingkaran setan jadinya. Iya gitu. Jadi buat teman-teman kadang-kadang ke dokter kandungan atau ke dokter kalau dokter seks itu apa sih? Bukan dokter kandungan kan? Androginologi. Ada dokter khusus lagi. Oh, itu khusus maksudnya khusus keperkasaan gitu. Permasalahan tentang pria deh gitu. Nggak mesti masalah keperkasaan kan gitu. Oh, hanya pria aja ya? Maksudnya memang spesifik dokternya untuk pria doang? Nggak, wanita juga. Oh, I see. Itu teman memang untuk masalah urusan seksual. Oke. Nah, kalian bisa tuh kalau misalnya punya masalah gitu. Kalau Kak Adrian bisa juga cerita lah, karena kan mungkin mengalami kendala yang sama maksud gua. Jadi bisa berbagi, mungkin ada bisa berbagi tips and trick, menyemangati, menghibur, mungkin bisa juga kalian. Iya, nggak usah khawatir Pak. Budi selalu curhat sama gua. Karena kendala kita sama kan sebetulnya. Dan teman-teman, baik lagi kita mau ingetin bahwa kita nggak ngomong soal agama, kita tujuan mengedukasi untuk teman-teman bisa tahu pandangan medis itu seperti apa gitu. Terlepas apapun agama teman-teman semua dan kepercayaannya, kita mau kasih informasi yang menurut medis ini terjadi dan terbukti secara ilmiah gitu. Dan podcast kita akan tayang tiap Senin dan Kamis, pastinya akan tetap seru, menarik dan menyenangkan. Ada tambahan lagi ya? Itu aja sih, nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya, kita akan bahas konten-konten lain lagi yang lebih menarik lagi. Jadi sampai di sini dulu, stay healthy, Stay alive. Bye-bye.